Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di podcast Smart ASN Inspiratif. Perkenalkan, saya Antonio Benarifo Patria Jawane. Saya dari instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Sekarang saya bertindak sebagai host yang akan menemani teman-teman semua dalam diskusi menarik di hari ini. Pada episode ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu mewujudkan Smart ASN untuk pelayanan publik yang profesional dan adaptif. Di era digital saat ini, masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berkualitas. ASN tidak hanya dituntut bekerja sesuai aturan, tetapi juga harus adaptif, inovatif, dan peka terhadap perubahan teknologi. Nah, hari ini kita sudah kedatangan 4 narasumber yang akan berbagi pemandangan dan pengalaman menarik di hari ini. Mari kita sambut semuanya. Saya persilakan para narasumber untuk bisa memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang bisa berbagi tentang Smart ASN dan transformasi pelayanan publik. Halo semuanya, perkenalkan saya Hali Violeta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua dalam meningkatkan kualitas ASN. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Rohilanoh Maruri dari Dinas PUPR Kota Ambon, Jabatan Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama. Saya siap berbagi pengalaman langsung dari lapangan terkait pelayanan publik. Halo teman-teman semua, saya Nurul Alfia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Saya mewakili ASN muda yang sehari-hari bersentuhan dengan teknologi digital dalam pelayanan. Oke, baik, terima kasih untuk para narasumber hebat yang telah memperkenalkan diri. Mungkin kita mulai podcast ini dengan pertanyaan dasar dulu ya. Menurut Kak Jessica nih, apa sebenarnya Smart ASN itu sih? Oke, terima kasih. Menurut saya, Smart ASN adalah ASN yang memiliki integritas, profesional, berwawasan global, menguasai teknologi, adaptif terhadap perubahan, serta berorientasi pada pelayanan publik. Tapi yang paling penting, Smart ASN itu bukan hanya pintar secara teknis, tapi juga mampu berpikir solutif dan kolaboratif. Setuju banget nih, kalau di lapangan Smart ASN itu yang nggak panik kalau sistem berubah, tapi justru cepat belajar dan menyesuaikan diri. Menarik ya, berarti jadi adaptif itu suatu kunci ya guys untuk bagaimana kita bisa menerapkan ASN yang smart atau smart ASN. Eh, Sekarang kita bahas tantangan nih. Menurut KKI, apa saja sih masalah yang sering terjadi dunia birokrasi dalam mewujudkan smart ASN? Oke, Kak Rivo dan teman-teman semua, jadi ada beberapa tantangan utamanya nih. Yang pertama, budaya kerja yang belum sepenuhnya adaptif. Yang kedua, literasi digital yang belum merata. Yang ketiga, pelayanan yang masih terlalu prosedural, belum sepenuhnya berorientasi pada masyarakat. Yang keempat, koordinasi antar unit yang kadang masih lambat. Iya, betul sekali Kakak Hali. Di lapangan, saya sering melihat masyarakat harus bolak-balik karena informasi yang kurang jelas. Ini sebenarnya bisa diatasi kalau komunikasi internal lebih kuat. Oh baik, berarti em, bukan hanya terkait dengan sistemnya, tapi juga cara kerja dari para ASN itu supaya bagaimana birokrasi yang smart itu bisa diciptakan gitu. Menurut Kakak Nisa lagi nih, bisa nggak sih saya minta tolong bantu jelaskan untuk menceritakan contoh nyata di lapangan gitu. Ya, misalnya nih di layanan administrasi kependudukan, kadang masyarakat sudah datang jauh-jauh, tapi masih kurang dokumen karena informasi tidak tersampaikan dengan baik.
atau saat sistem digital error, petugas belum siap dengan alternatif manual sehingga pelayanan jadi terhambat. Saya juga pernah mengalami nih, Kak Rivo, ketika aplikasi berubah, banyak rekan yang bingung. Padahal kalau kita terbiasa belajar, sebenarnya bisa cepat beradaptasi. Seperti itu. Oh, siap. Jadi itu mungkin adalah beberapa contoh nyata kendala di lapangan saat melaksanakan pelayanan publik ya. Kalau misalnya tadi ada kendala-kendala, sekarang kita masuk ke solusinya nih biar bisa mengatasi kendala-kendala yang tadi. Menurut Kakak Ai, eh, apa sih yang bisa dilakukan agar kita bisa mengatasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan? Oke, Kak Rivo, jadi ada beberapa langkah nih untuk yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama itu pelatihan dan peningkatan kompetensi digital ASN. Yang kedua, penguatan budaya kerja berakhlak. Kemudian optimalisasi teknologi dalam pelayanan dan yang terakhir kolaborasi antar unit kerja. Seperti itu, Kak Rivo. Saya ada tambahan nih, Kak Rivo. Selain itu juga yang paling penting, mindset belajar setiap hari, karena teknologi itu cepat berubah. Dan jangan lupa inovasi. ASN harus berani mencoba cara baru yang lebih efektif. Baik, kalau misalnya tadi kita udah bicara tentang solusi dan perbaikannya, saya ingin teman-teman mungkin bisa menjelaskan sebagai seorang ASN, apa sih peran-peran teman-teman semuanya sebagai seorang ASN dalam mewujudkan Smart ASN itu sendiri? Oke, menurut saya peran ASN itu dalam mewujudkan Smart ASN itu mulai dari sendiri, yaitu integritas, disiplin, dan mau belajar. Kalau dari saya sih menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing ya Kak Rivo ya sama teman-teman semua. Iya, kalau menurut saya itu memberikan pelayanan yang humanis dan solutif di lapangan. Oke, kalau menurut saya, selain apa yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya, saya akan menambahkan terkait memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah layanan. Begitu, Kak Rivo. Baik, lengkap sekali ya. Jadi semua level ASN punya perannya masing-masing dan juga perannya juga penting mulai dari diri sendiri, menjadi agen perubahan, memberikan pelayanan humanis, serta memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan. Nah, di sini saya kepo nih teman-teman. Kalau boleh jujur nih, di sini siapa nih yang pernah panik saat aplikasi tiba-tiba diupdate gitu? Siapa sih? Saya pengen tahu gitu. Saya Kak Rivo, saya pernah, tapi sekarang sudah biasa karena sudah terbiasa eksplorasi fitur baru. Saya juga pernah nih Kak Rivo, tapi sekarang lebih siap karena sudah ada SOP, adaptasi sistem. Nah, tuh kan bener berarti memang eh, setiap ASN itu harus punya sikap yang adaptif untuk bagaimana dia bisa beradaptasi langsung dengan perubahan-perubahan teknologi dan juga kemampuannya itu harus selalu dilatih gitu. Baik, eh, para narasumber hebat sebelum kita tutup, saya minta pesan singkat nih dari para narasumber. Masing-masing narasumber mungkin bisa dibilang apa yang mau dipesankan. Singkat aja, teman-teman. Oke, ke Karivo dari saya, jadilah ASN yang terus belajar dan berintegritas. Pesan dari saya Kak Rivo, jangan takut perubahan karena perubahan adalah peluang. Ya, pesan dari saya, utamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis. Kalau dari saya, manfaatkan teknologi untuk mempermudah, bukan mempersulit. Oke, terima kasih teman-teman kepada seluruh narasumber atas diskusi yang sangat inspiratif di hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan di hari ini bukan hanya bermanfaat bagi kita aja, tetapi bisa bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi seluruh ASN yang berada di seluruh Indonesia, lebih khususnya kepada kita sebagai seorang CPNS yang dipersiapkan untuk menjadi para pemimpin-pemimpin utama dalam birokrasi pemerintahan Indonesia, khususnya di pemerintah Kota Ambon.
Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa Smart ASN bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal integritas, kolaborasi, adaptasi, dan semangat melayani. Mari kita sama-sama menjadi ASN yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Saya Antonio Binarif Bupati Rajawani pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam Smart ASN, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih. Sampai ketemu, terima kasih.